Anda pasti familiar ya sama nama Rosa Parks. Tanggal 1 Desember 1955 itu loh, seorang penjahit umurnya 42 tahun, lagi capek, terus dia nolak ngasih kursinya di bus Montgomery, Alabama. Kelihatannya sih tindakan sederhana ya, tapi kok bisa jadi pemicu sesuatu yang gede banget gitu. Pertanyaannya kan, gimana caranya satu penolakan bisa nyalain api gerakan hak sipil semasif itu? Nah, di penelusuran kita kali ini, kita mau coba bongkar nih bab 8 dari materi sumber Anda. Bab ini tuh ngebahas gimana sih gerakan sosial kayak boykot bus Montgomery itu, atau bahkan pertumbuhan gereja raksasa kayak Saddleback. Kok bisa terjadi gitu? Ternyata ada polanya. Arahan massa atau ide yang brilian aja, tapi lebih ke soal kebiasaan sosial. Nah, ini yang mau kita urai bareng-bareng buat Anda. Oke, kita balik lagi ke Rosa Parks ya. Penolakannya dia itu kan sebenarnya bukan yang pertama kali terjadi. Tapi yang bikin beda tuh siapa dia di komunitasnya. Jaringannya itu loh, ada Ide Nixon, mantan ketua NAACP setempat. Itu organisasi penting kan. Terus ada Clifford Durr, pengacara kulit putih. Ada lagi Joanne Robinson, ini ketua kelompok guru yang wah berpengaruh banget. Mereka semua kenal hormat sama Rosa Parks. Makanya mereka langsung gerak cepet karena ini soal teman mereka. Ingat nggak, si Robinson sama murid-muridnya itu langsung ngeprint ribuan selebaran boykot. Cuma dalam semalam. Gila, cepet banget. Nah, itu dia. Itu langkah krusial pertama. Gerakan itu sering banget lahirnya dari pertemanan. Ikatan kuat ini, istilahnya. Ini yang bangun kepercayaan, rasa wajib gitu loh secara personal. Makanya orang jadi berani bertindak, ngelawan rasa takut buat protes. Naluri buat ngebela temen yang diperlakukan gak adil tuh kuat banget soalnya. Oke. Jadi percikan awalnya itu dari temen dekat ya, ikatan kuat. Masuk akal sih. Tapi gimana ngejelasinnya kalau yang ikut boykot itu kan ribuan orang. Banyak dari mereka mungkin nggak kenal-kenal amat sama Rosa Parks kan. Apa cukup cuma modal kekuatan pertemanan aja buat boykot sekota gitu? Nah, pertanyaan bagus banget itu. Disinilah langkah kedua masuk, kekuatan komunitas. Atau kalau di buku ini disebutnya ikatan lemah. Orang-orang yang cuma kenal sekilas, atau bahkan nggak kenal sama sekali sama Parks, akhirnya ikut juga. Kenapa coba? Tekanan sosial dari lingkungan. Sumber Anda ini ngutip studi menarik loh, soal Freedom Summer tahun 1964 itu. Ternyata, mahasiswa yang nekat berangkat ke Mississippi yang bahaya banget waktu itu, bukan yang paling, katakanlah paling idealis gitu. Tapi justru mereka yang paling terhubung secara sosial. Punya banyak koneksi, jadi mereka punya teman dekat, itu ikatan kuatnya, plus banyak kenalan di klub, gereja, macam-macam lah, itu ikatan lemahnya. Kalau mereka nggak ikut, wah bisa malu di komunitas mereka. Tekanan sosial ini, yang nyalurnya lewat ikatan lemah tadi, itu yang bikin gerakannya meluas. Oh, jadi kayak efek bola salju gitu ya, tapi pendorongnya tekanan sosial dari kenalan-kenalan itu. Dan Rick Warren di Saddleback itu juga pakai prinsip ini berarti. Dia bikin kelompok kecil di rumah-rumah jemaatnya itu kan awalnya mungkin buat bangun ikatan kuat antar jemaat ya. Tapi lama-lama jadi kayak norma gitu. Jadi kebiasaan bareng-bareng di komunitas. Ikatan lemahnya jalan juga buat bikin orang rutin datang. Tapi kalau gitu tekanan sosial ini bisa jadi agak gimana ya, ada sisi negatifnya juga nggak sih? Jangan-jangan ada yang ikut cuma karena takut dikucilkan, bukan karena benar-benar yakin. Nah, itu poin penting. Tekanan sosial memang bisa jadi pendorong awal yang kuat. Tapi, buat gerakan yang tahan lama, perlu lebih dari sekedar itu. Makanya ada langkah ketiga, menanamkan kebiasaan baru yang sampai mengubah identitas orang yang terlibat. Boykot Montgomery itu kan lama banget, 381 hari. Penuh kesulitan pasti. Tapi bisa bertahan karena partisipasi di boykot itu udah jadi bagian dari diri mereka. Siapa mereka? Kayak kata Martin Luther King Jr. waktu itu, mereka jadi orang negro yang dibebaskan dari rasa takut. Udah bukan ikut-ikutan lagi, tapi ini soal jati diri. Wah, dalam juga ya. Jadi bukan cuma aksi, tapi mengubah cara pandang terhadap diri sendiri. Dan di Saddleback itu, si Warren itu sadar ya, kelompok kecil aja nggak cukup buat jangka panjang. Makanya dia sengaja banget ngerancang kebiasaan-kebiasaan spiritual, kayak belajar Alkitab bareng, doa, memberi. Buat dilakuin rutin di kelompok-kelompok itu, tujuannya jelas, biar iman itu bukan cuma aktivitas mingguan pas ke gereja, tapi jadi identitas inti sehari-hari. Sampai dibikinin resep itu ya, buat pertumbuhan spiritual mandiri. Jadi tintakan jadi kebiasaan, terus kebiasaan ngebentuk identitas. Gitu ya alurnya. Tepat sekali. Gitu alurnya.
Ketika partisipasi itu udah jadi kebiasaan, udah nyatu sama identitas diri, gerakannya jadi bisa jalan sendiri, mandiri. Orang ikut bukan lagi karena dorongan teman atau tekanan komunitas semata, tapi karena, ya inilah saya. Saya adalah bagian dari gerakan ini. Ini kunci kenapa Saddleback bisa tumbuh jadi puluhan ribu anggota dan bertahan lama. Kebiasaan sosial yang udah mengakar kuat. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih dari sumber Anda ini, polanya jadi kelihatan jelas ya. Gerakan itu lahir dari pertemanan dekat, itu ikatan kuat, terus nyebarnya lewat komunitas, dan ada sedikit tekanan sosialnya, itu ikatan lemah. Dan biar awet, biar tahan lama, gerakannya harus bisa membentuk kebiasaan baru yang akhirnya jadi bagian dari identitas orang-orang di dalamnya. Betul, dan ini menurut saya relevan banget buat Anda semua yang dengerin. Ini nunjukin betapa kuatnya sih jaringan sosial kita sendiri, baik itu teman dekat maupun ya sekedar kenalan, dan juga gimana kebiasaan, bahkan kebiasaan yang sifatnya sosial kayak gini, bisa banget nopang komitmen kita buat jangka panjang untuk tujuan bareng-bareng. Iya juga ya. Ini jadi ninggalin satu pemikiran menarik nih buat Anda eksplorasi lebih lanjut. Kalau kebiasaan sosial itu sebegitu kuatnya ya buat nyulut dan ngejaga gerakan besar, kira-kira prinsip yang sama bisa nggak ya kita pakai buat numbuhin perubahan positif, mungkin skala kecil aja, semacam gerakan mini gitu, di tempat kerja Anda, di komunitas sekitar rumah, atau bahkan mungkin di dinamika keluarga Anda sendiri. Gimana caranya memanfaatkan ikatan kuat dan lemah yang Anda punya, plus ngebentuk kebiasaan-kebiasaan baru, buat nyiptain budaya atau suasana yang Anda pengenin. Nah, itu sesuatu buat dipikirin lagi.